Bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gua, it's me, Zu. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Angry Birds 2 2019. Dimana di film kali ini merupakan seri kelanjutannya dari seri yang pertama. Bagi kalian yang belum nonton, link ada di deskripsi atau tekan i di layar kanan atas. Ya udah, gak usah banyak bacot lagi di awal, takutnya spoiler atau bagaimana. Langsung aja siapkan kopai atau Woodbright terlebih dahulu, karena itu akan membantu anda dalam mencerna alur cerita yang akan gue bawakan. Ya udah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja stay dari santuy dan jangan lupa Mang Editor intro skuy. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan suatu pulau yang bernama Pulau Burung, dimana di sana kita diperlihatkan para burungnya sudah mulai harmonis, dan juga di sana banyak poster red yang sudah tersebar di sudut-sudut desa. Tidak cukup sampai di situ, dimana ada hal yang lebih membagongkan daripada hal tersebut, yaitu sekolah bernamakan Red si Burung. Sementara di pantai kita diperlihatkan Red bersama kawan-kawan yang sedang mengantisipasi serangan dari para babi, dimana serangan tersebut berupa apa yang dilemparkan secara sembarangan dan mengenai orang yang tak berdoja. Hingga pada akhirnya Pulau Babi beserta Pulau Burung saling menyerang satu sama lain. Dimulai dari Red yang melemparkan saus akibat pembalasan dari Pai yang mengenai seseorang di Pulau Burung, dan saus yang dilemparkan oleh Red bersama kawan-kawan mengenai salah satu babi yang tak berdoja. Leonard pun membalaskan hal tersebut, dimana ia menggunakan cermin pembesar untuk menghancurkan balon-balon yang berada di Pulau Burung. Red yang tidak terima, ia ini melakukan combo kepada 3 temannya, dimana di bawah si Red ada Chuck, dan juga di bawah si Chuck ada si Bom, dan di bawah si Bom ada Terren. Lalu mereka berempat pun loncat ke air, dan hal tersebut mengakibatkan Pulau Babi terkena tsunami yang cukup sangat amat besar, dan hal tersebut sangat amat mensipokatkan. Leonard bersama teman-temannya yang tidak terima, mereka ini menghampiri Pulau Burung dan menghujani Pulau Burung dengan kepiting yang jumlahnya tak bisa terhitung demikian. Dan tidak lupa juga para warga ini terkena imbas dalam pertarungan tersebut. Di sisi yang sama, Leonard ini sedang memperhatikan kekacauan di Pulau Burung dengan menggunakan teropongnya. Tiba-tiba Courtney ini berteriak kepada si Leonard bahwasannya ada balok es raksasa menghampiri mereka. Lalu Leonard pun berkata bahwasannya itu bukan berasal dari Pulau Burung, dan you know lah. Setelah hal itu, Leonard pun menyelidiki dari mana asal-usul balok es tersebut, dimana ia dengan teropong supernya langsung menemukan dari mana asal-usul balok es tersebut, yaitu dari salah satu pulau yang terselimuti oleh es. Kembali kepada Red, dimana si Red ini menyimpulkan bahwasannya para babi telah kalah melawan dirinya. Tiba-tiba ada surat dari Pulau Babi, dan Red langsung membaca surat tersebut, dimana di surat tersebut berisikan tentang gencatan senjata. Bagi kalian yang gak tahu gencatan senjata, artinya Pulau Babi sudah ingin menyerah atau menyudahi perang. Dan Red pastinya tidak memperdulikan hal tersebut, dimana ia langsung membuang kertas itu. Leonard ini pastinya sudah tahu bahwasannya si Red akan membuang kertas itu, makanya ia mengirimkan banyak sekali surat kepada Pulau Burung. Dan warga Pulau Burung yang melihat surat itu, para warga pun senang karena tidak ada peperangan lagi. Terkecuali dengan si Red, dimana si Red adalah pahlawan di pulau tersebut. Jikalau tidak ada musuh, tidak ada pahlawan. Dan si Red ini takut dicampakkan seperti zaman dahulu kala, dimana ia tidak pernah disapa oleh para warga desa. Makanya ia takut jikalau pergencatan senjata itu benar-benar terjadi. Chuck dan juga Bom yang menyadari bahwasannya sahabatnya sedang bersedih, ia pun membawa sahabatnya ke suatu tempat. Di angkasa sana kita diperlihatkan Bom dan Chuck yang melakukan jobs receh ala burung yang tidak bisa terbang, dan bisa terbangnya hanya dengan menggunakan ketapel. Sementara itu di tepi pantai kita diperlihatkan 3 anak burung yang sedang bermain-main ala Red dan juga Leonard. Akan tetapi salah satu anak burung itu menangis karena ia tidak bisa membedakan mana batu dan juga telur. Hingga pada akhirnya salah satu dari anak burung tersebut berinisiatif untuk pulang ke rumahnya dan mengambil adik-adiknya yang masih berada di dalam telur. Setelah ia mengambil adik-adiknya, ia pun balik lagi ke teman-temannya dan mengganti batu tersebut dengan telur yang asli. Sesaat mereka sedang melanjutkan permainannya, tanpa disangka telur tersebut pergi menjauhi mereka, dan you know lah. Sementara di sisi lain kita beralih ke Piggy Island, dimana di sana kita diperlihatkan para babi yang memiliki IQ di atas rata-rata, dan mereka sedang meneliti bongkahan es tersebut. Lalu Courtney pun menghampiri Leonard, dimana si Courtney ini memberitahukan hasil penemuan dia dan juga hasil penelitian dia. Dimana di foto tersebut kita diperlihatkan suatu pulau yang bernama Pulau Elang. Tidak lupa juga pulau tersebutlah yang mengirimi bongkahan es yang sangat amat besar kepada Pulau Babi. Dan pulau tersebut juga dikomandani oleh Zeta sang pemimpin. Ini dia orangnya yang bernama Zeta. Zeta ini sudah muak dengan pulaunya yang hanya berisikan es, dan es. Dan tidak lupa juga si Zeta ini ingin menikmati air seperti orang pada umumnya, akan tetapi ia tidak bisa karena pulaunya berisikan air yang sudah membeku. Makanya si Zeta ini berambisi untuk merebut Pulau Babi beserta Pulau Burung sekaligus. Akan tetapi semua perbincangan Zeta bersama anak buahnya terdengar oleh babi yang memiliki teknologi di atas manusia pada umumnya. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke Pulau Burung, dimana di sana kita diperlihatkan Chuck dan juga Bom yang membawa Red ke tempat kencan. Awalnya si Red ini tidak mau berpartisipasi dalam acara tersebut, akan tetapi Chuck dan Bom berusaha meyakinkan si Red. Hingga pada akhirnya Red pun setuju karena usulan teman-temannya, dan mereka pun mencari jodoh satu sama lain. I eat dirt.
Ew. Lalu Red pun bertemu dengan salah satu cewek di mana cewek ini bernama Silver dan ia juga memiliki IQ di atas rata-rata. Tidak lupa juga Silver ini menanyakan tentang kebiasaan si Red dan ia mencatat semua hal tersebut. Setelah berbincang yang cukup lama, tiba-tiba Silver ini mengatakan kepada si Red bahwasannya kita tidak cocok dan hanya cocok 23% semata. Red yang kesal, ia pun langsung pergi dari tempat kencan tersebut dengan muka yang seperti biasa isbutipul. Di tengah perjalanan, Red ini melihat posternya yang sudah mulai digantikan dan hal tersebut membuat ia ini sedih. Setibanya di rumah, si Red ini sedang galau abis-abisan karena ia ini takut dilupakan seperti zaman dahulu kala dan dipanggil loser. Tiba-tiba pintunya si Red ada yang mengetuk-ngetuk. Sesaat si Red membukakan pintu, ternyata itu adalah si Leonard. Lalu Leonard pun menjelaskan kepada si Red bahwasannya ia datang ke sini dengan damai dan ingin memperbincangkan suatu hal dengan si Red. Red yang tidak percaya, ia ini memukuli Leonard hingga si Leonard ini diikat lalu skakmat. Leonard pun langsung ingin menunjukkan bukti kepada si Red dengan menurunkan PEB, artinya pasukan elit babi yang membawa barang bukti. Barang bukti pun langsung diserahkan kepada si Red, di mana barang bukti tersebut berupa foto-foto Pulau Elang. Red yang masih heran, akhirnya Leonard pun menjelaskan bahwasannya Pulau Elang adalah pulau ketiga dari pulau-pulau kita. Hingga pada akhirnya Leonard pun mengajak si Red untuk berpartisipasi dalam misi kali ini. Red yang emang dasarnya mau jadi pahlawan kembali, ia pun setuju dan membangun tim bersama Leonard. Dimulai dari si Red yang menginvite si Bom, soalnya si Bom sedang berada di penjara karena ia meledakkan fasilitas desa. Setelah Bom berhasil dibebaskan dari penjara, mereka pun OTW untuk menginvite si Chuck. Sesaat bel rumah Chuck dibunyikan, si Chuck ini tidak langsung menghampiri mereka, melainkan si Chuck yang harus makan roti terlebih dahulu, minum susu, olahraga, dan pada akhirnya si Chuck pun menghampiri mereka dengan membawa surat lamaran kerja sebagai pahlawan. Dan Chuck pun langsung diterima hari itu juga oleh si Leonard. Lanjut kepada Mighty Eagles yang ingin mereka rekrut, di mana Mighty Eagles konon katanya tak pernah kenal takut pisan. Lalu Chuck pun langsung menjelaskan tentang misi mereka kali ini, di mana misi mereka adalah menginvasi Pulau Elang. Mighty Eagles yang konon katanya tak pernah kenal takut, setelah dijelaskan misi itu, tiba-tiba ia ini kabur terbirit-birit tanpa alasan yang jelas. Kembali kepada mereka berempat, di mana mereka berempat sedang memperbincangkan senjata yang dimiliki oleh Pulau Elang, di mana senjata yang bisa menembakkan balok es dipanggil senjata super vulkanis. Mereka berempat ini memerlukan salah satu orang yang memiliki IQ di atas rata-rata dan juga cerdas untuk menganalisis senjata super vulkanis dan cara kerja senjata tersebut. Tiba-tiba si Chuck ini keluar dari mulut si Bom dan si Chuck ngomong bahwasannya ia mengusulkan adiknya yang konon katanya pintar. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menemui adiknya si Chuck. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke Silver, di mana Silver ini sedang menjelaskan suatu benda temuannya. Benda temuannya Silver ini bernama tali, akan tetapi tali tersebut bukanlah tali sembarangan, di mana tali tersebut bernama tali super dan juga tali itu yang bisa mengangkat beban sebesar 18.000 kilo. Hal tersebut tidaklah make sense di otak manusia biasa yang hanya bisa membuat tali jikalau ditarik langsung putus. Tampaknya mereka semua yang berada di sana tidak peduli dengan temuan si Silver. Lalu jam sekolah pun usai dan mereka meninggalkan Silver seorang diri di sana. Hingga pada akhirnya Silver pun sedih, akan tetapi kesedihannya itu bisa ditenangkan oleh Chuck yang datang. Dan di sini terungkaplah bahwasannya adiknya si Chuck adalah Silver. Hingga pada akhirnya Red yang mengetahui hal tersebut, awalnya ia ini ingin menolak usulan si Chuck. Akan tetapi mau gimana lagi, orang yang terpinter di Pulau Burung adalah si Silver itu sendiri. Pada akhirnya Silver pun diterima tanpa syarat dan ia langsung resmi bergabung dengan tim. Beralih ke burung-burung kecil kita ini, di mana mereka membuat perahu untuk menggapai telur yang terombang-ambing air laut. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa menggapai telur itu, akan tetapi kesialan masih mengikuti mereka hingga you know lah. Sementara di sisi yang sama kita diperlihatkan Red bersama kawan-kawan yang sedang membahas tentang rencana, di mana si Red akan membahas tentang rencana yang sangat amat rinci, akan tetapi Leonard ya you know lah. Ternyata hal tersebut disengaja oleh si Corney karena si Corney sangat amat iseng. Lalu Red ini menjelaskan kepada teman-temannya bahwasannya pemimpin Pulau Elang bernama Zeta dan ia merupakan psikopat. Tiba-tiba Mighty Eagles yang melihat fotonya si Zeta kejang-kejang, lalu ia kembali menjadi normal dengan waktu yang sangat amat signifikan. Kembali kepada si Red, di mana si Red ini merencanakan step 1, step 2, dan step 3. Dimulai dari step 1 yaitu masuk ke dalam Pulau Elang. Step 2 mematikan senjata yang sangat amat besar dan bisa menembakkan balok es. Step 3-nya adalah men-take down psikopat dan kita menang. Akan tetapi Silver ini menyadari bahwasannya si Red tidak memiliki rencana sama sekali dan itu hanyalah karangan si Red semata. Hingga hal itu membuat Silver yang sangat amat pintar ini geram dan ia ikut campur dalam rencana tersebut. Dimulai dari menginterogasi sang legenda yaitu Mighty Eagles. Silver ini menanyakan kepada Mighty Eagles, apakah kau punya peta Pulau Elang? Mighty Eagles yang berusaha berbohong, akan tetapi ia ketahuan dan
peta tersebut diambil oleh Silver. Tiba-tiba mereka ini menyadari bahwasannya ada suatu benda yang menghampiri mereka dari luar sana. Sesaat mereka cek, ternyata itu adalah balok es yang dilemparkan dari Pulau Elang. Mereka yang panik berusaha kabur melalui pintu exit, akan tetapi pintu exit itu mengarah ke jurang. Hingga pada akhirnya Mighty Eagles pun datang untuk menyelamatkan mereka. Dan pada akhirnya mereka pun selamat dari bongkahan es yang akan membunuh mereka. Mereka semua pun langsung memberikan selamat kepada Mighty Eagles yang telah menyelamatkan hidup mereka. Akan tetapi ya anjing lah, mereka pun langsung jatuh ke bawah dengan sangat amat signifikan, dan Red menyuruh mereka semua untuk berpegangan kepada peta. Akan tetapi di tengah perjalanan peta itu sobek dan mengakibatkan si Silver harus mengikat peta tersebut dengan tali super miliknya. Hingga hal itu tadi mengakibatkan mereka semua untungnya masih selamat walafiat. Dan juga dalam insiden tersebut patung Mighty Eagles harus roboh seketika. Para burung yang melihat hal itu pun hanya bisa mempelongohi hal tersebut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Zeta di Pulau Elang masih terheran-heran mengapa para burung ini tidak mengevakuasikan diri. Setelah hal tersebut, Zeta pun menyuruh anak buahnya untuk membuat balok es yang di dalamnya berisikan lava. Kembali kepada Red bersama kawan-kawan yang sedang OTW untuk menyelamatkan Pulau Burung dan juga Pulau Babi sekaligus. Para warga pun menanyakan kepada si Red apakah perlu evakuasi atau tidak. Dan si Red berkata bahwasannya tenanglah, kita tidak perlu evakuasi. Hingga pada akhirnya mereka pun akan OTW ke Pulau Elang dengan menggunakan kapal selam yang ukurannya cukup sangat amat normal. Sesaat si Red akan menaiki kapal selam tersebut, para warga sudah menaruh harapannya kepada si Red dan mereka pun berangkat. Kita beralih ke kapal selam tersebut di mana kita diperlihatkan Chuck, Silver dan juga si Bom yang menyanyikan lagu yang kedengarannya la 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 la. Dan Red yang mendengar lagu tersebut, mungkin kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri dari raut wajahnya yang sangat amat membeautifulkan. Setelah hal tersebut muncullah Leonard bersama Courtney yang memperkenalkan rekan baru lagi yang bernama Gary. Di mana Gary ini merupakan orang yang menciptakan banyak teknologi di Pulau Babi, dan karena ialah Pulau Babi bisa berkembang. Lalu Gary ini mengajak mereka semua untuk masuk ke ruang laboratorium peralatan para babi-babi. Dan juga di sana banyak sekali barang yang tidak bisa dijangkau oleh otak manusia biasa dan hanya bisa ditemukan oleh para babi-babi yang sudah memiliki IQ di atas rata-rata. Di mana salah satu barangnya bernama semprotan tembus pandang untuk seumur hidup. Next, barang kedua bernama cairan penangkal api, di mana cairan ini dibuat melalui ingus babi. Hingga pada akhirnya Bom yang penasaran, ia ini mencicipi ingus tersebut dan ya you know lah. Lanjut, barang ketiga bernama barang pendeteksi elang, di mana barang ini cukup berguna jikalau banyak elang di sekitar mereka. Gary pun langsung memencet tombol alat tersebut hingga alat tersebut membunyikan suara yang seperti ini kedengarannya. Lalu si Red pun menyuruh si Gary untuk mematikan alat tersebut, akan tetapi si Gary berkata bahwasannya alat itu belum diprogram untuk mati sendiri. Red yang geram, ia ini ingin menghancurkan alat tersebut, akan tetapi dicegah oleh kedatangannya Silver, di mana Silver langsung memperbaiki alat tersebut dan alat kembali menjadi normal. Setelah hal tersebut, Silver pun langsung menceramahi si Red bahwasannya apresiasilah timmu walau timmu seburuk apapun. Yang penting kamu mendukung timmu, bukan menjelek-jelekinnya. Pada akhirnya Red pun mengapresiasi timnya dengan muka yang sangat amat terpaksa. Kembali lagi kepada burung kecil kita yang sangat amat imut-imut gimana gitu, di mana ia ini sedang memikirkan cara untuk mengambil telur yang tersangkut di awan. Lalu mereka pun menemukan caranya, yaitu meniup temannya sendiri hingga menjadi balon. Sedikit lagi mereka akan menggapai telur tersebut, akan tetapi mereka ini tidak sampai dan mengakibatkan mereka sampai di luar angkasa. Mereka ini terombang-ambing di sana hingga tali pengikat temannya tercopot oleh satelit dan mereka balik lagi ke bumi dengan waktu yang sangat amat signifikan. Akibat hal tersebut mereka pun bisa mengambil telurnya, akan tetapi masalah tidak sampai di situ saja, di mana telur yang menggelinding jatuh tepat di atas ular dan hal itu mengakibatkan mereka terheran-heran. Di sisi yang sama, Red bersama kawan-kawan sudah tiba di Pulau Elang, di mana mereka langsung terobos pintu utara dan muncul sebagai GGWP. Tidak lupa juga diiringi oleh sinematik-sinematik ala slow-mo yang membuat video ini makin berkesan di dalam hidup Anda. Akan tetapi semua sinematik yang keren tersebut hancur gara-gara si Red dan terpleset dengan sangat amat aduhai. Mereka yang akan melanjutkan perjalanan untuk membobol Pulau Elang, tiba-tiba Mighty Eagles ini berkata kepada semuanya bahwasannya ia mengenal siapa itu Zeta, pemimpin yang sangat amat psikopat. Akhirnya kita dibawa flashback mengapa si Mighty Eagles ketakutan sesaat melihat foto si Zeta. Dimulai dari zaman dahulu kala, sesaat Zeta dan juga Mighty Eagles berada di bangku SMA. Di waktu itu mereka berdua sudah pacaran dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Dimulai dari main bungee jumping lalu terjatuh masuk rumah sakit, lalu ia main perahu tapi terbalik perahunya, dan masih banyak lainnya yang gua nggak bisa sebutin satu-satu. Hingga pada akhirnya mereka yang semakin dekat, Zeta pun memutuskan untuk tunangan bersama Mighty Eagles. Akan tetapi mental Mighty Eagles yang belum siap tunangan, akhirnya ia pun tidak datang ke tunangan tersebut dan membuat Zeta kecewa. Hingga pada akhirnya Mighty Eagles pun mengakui kepada teman-temannya bahwasannya ia pengecut dan meninggalkan mereka balik ke Pulau
pulau burung. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke burung kecil malang kita ini, di mana mereka bertiga sedang melakukan acara kriminal, yaitu memukuli ular tak berdoja ini, di mana ular ini sampai terkeos dibuat mereka bertiga. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengambil telurnya kembali dan juga mengambil separuh kulit ular tersebut. Kembali kepada Red bersama kawan-kawan, di mana teman-teman Red ini sudah menyiapkan penyamaran tanpa pengetahuan si Red. Red yang kecewa, ia pun memutuskan untuk tidak mengikuti rencana mereka dan lebih memilih rencana awalnya, yaitu menyusup dengan melalui senjata vulkanis yang berada di atas sana. Sesaat di tengah perjalanan, Silver pun muncul untuk menemani si Red. Di sisi yang sama, Chuck bersama kawan-kawan sedang melakukan penyamaran untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Setibanya di depan tempat tersebut, mereka pun berpura-pura bahwasannya mereka telat bekerja. Akan tetapi para penjaga ini curiga dan mengendus-endus mereka. Mereka semua yang berada di dalam langsung panik seketika itu karena takut ketahuan dan akan dihabisi oleh para elang. Tiba-tiba salah satu elang pun berkata bahwasannya dia adalah pegawai baru. Hingga pada akhirnya mereka pun diizinkan masuk dengan sangat amat mudah. Setibanya di dalam, mereka pun langsung selebrasi dan joget-joget. Akan tetapi, you know lah. Mereka pun langsung bergegas pergi dengan penuh rasa panik, akan tetapi penjaga itu malahan joget santuy. Kembali kepada Red bersama Silver, di mana mereka sudah tiba di puncak gunung itu. Dan mereka juga melihat senjata super itu yang ukurannya cukup sangat amat besar dan tidak bisa dijangkau oleh otak manusia biasa. Red pun memiliki rencana untuk memotong sumber daya listrik senjata tersebut. Akan tetapi Silver dengan kecerdasannya, ia ini langsung menganalisis tempat tersebut dan ia memperingati si Red bahwasannya tali yang ia bawa tidak akan cukup untuk menggapai ke bawah. Akan tetapi Red yang batu, ia ini langsung loncat begitu saja dan Silver mau nggak mau harus mengikuti si Red. Hal tersebut hampir membuat mereka berdua ketahuan. Untungnya Silver membawa si Red ke tepian. Red yang emang batu ke tulang, ia ini ingin mencoba untuk menggapai seberang. Akan tetapi hal itu lagi dan lagi hanyalah sia-sia, sementara Silver hanya menyemangatinya. Hingga pada akhirnya Red pun meminta maaf dan meminta bantuan Silver untuk mendorongnya ke seberang. Setelah selesai didorong, tiba-tiba bulunya Red pun terjatuh dan mengakibatkan Silver harus mengambil bulu itu. Dengan sangat amat menegangkan, untungnya Silver ini berhasil mengambil bulu itu. Akan tetapi si Red ini sudah berteleportasi berada di bawah dan ia langsung memotong kabel itu. Dan ternyata kabel itu merupakan kabel microwave yang sangat amat menganjingkan. Akibat hal tersebut, mereka berdua pun langsung ditangkap dan hanya Red yang dipukul oleh penjaga di sana. You too? I know. Beralih kepada Chuck bersama kawan-kawan yang mencoba masuk, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia di mana mereka tidak memiliki kartu akses. Lalu mereka melihat salah satu orang yang memiliki kartu akses masuk ke dalam kamar mandi. Hingga mereka mengikuti orang tersebut sampai masuk ke dalam kamar mandi hingga orang itu akan surrender di sana. Setelah melakukan hal yang sangat amat menjijikkan, mereka pun bergegas mengambil kartu akses tersebut. Tidak lama setelah itu, Chuck pun berhasil mendapatkan kartunya. Akan tetapi si Chuck ini tidak sengaja melepaskan kartu itu hingga, you know lah. Setelah mendapatkan kartu, mereka pun langsung OTW pergi dari sana. Sementara di sisi yang sama, tiga bocil ini sudah tiba di daratan. Mereka bertiga pun langsung bahagia karena mereka sudah tiba di rumah mereka dengan selamat. Akan tetapi ada yang menyapa mereka, di mana itu adalah anak-anak dari babi dan mereka berada di Pulau Babi. Kembali kepada Chuck bersama kawan-kawannya sudah tiba di ruang utama. Tiba-tiba si Chuck ini rusuh di dalam karena ia ingin melihat ruangan utama. Hal tersebut mengakibatkan kostum gerak-gerak gak jelas dan mereka dicurigai oleh para penjaga. Dan tiba-tiba para penjaga bukannya mempergoki mereka, malahan ikut joget bersama dengan mereka. Tidak hanya satu penjaga, melainkan semua penjaga yang ikut joget di sana. Di tengah-tengah adu dance tersebut, si Chuck yang sedang memantau keadaan, ia ini melihat adiknya bersama juga dengan si Red yang ditangkap. Lalu Chuck yang panik, ia ini menggoes kostum tersebut hingga membuat kostum itu hancur porak-poranda. Hingga pada akhirnya mereka pun mundur perlahan supaya tidak ketahuan oleh para elang yang berada di sana. Sementara di sisi yang sama, si Red yang baru terbangun dari pingsannya, ia ini langsung berhadapan dengan si Psychopath. Tak lain dan tak bukan, Psychopath tersebut bernama Zeta. Di sana si Zeta ini juga mengatakan bahwasannya lelaki, so bisa sendiri, persis banget dengan sifatnya si Red. Lalu Zeta ini menjelaskan rencana aslinya mengapa ia ingin menghancurkan Pulau Burung dan juga Pulau Babi, di mana ia ingin mengusir para penduduk dan mereparasi ulang pulau itu untuk dijadikannya pulau pribadi. Di mana Zeta langsung membuktikan omongannya dengan meluncurkan balok es yang berisikan lava. Hal tersebut mengakibatkan Pulau Babi dan juga Pulau Burung terkena imbasnya.
Lalu si Zeta juga memarahi si Red mengapa mereka tidak mengevakuasikan diri. Tiba-tiba si Red ini keinget dengan omongannya bahwasannya ia meyakinkan warga untuk tidak evakuasi dari pulau. Hal itu membuat si Red ini sedih dan juga merasa bersalah. Di sisi yang sama, Mighty Eagles yang sudah sampai di rumahnya, ia ini tidak sengaja melihat fotonya bersama si Zeta. Hingga pada akhirnya Mighty Eagles pun merenungkan hal yang telah ia perbuat. Kembali kepada Red bersama Silver, di mana si Red ini bercerita kepada Silver bahwasannya ia takut tidak diakui lagi oleh para warga. Makanya ia ini berusaha untuk menjadi pahlawan supaya diakui oleh para warga dan tidak kesepian seperti zaman dahulu kala. Dan si Red juga menyesal mengapa dirinya terlalu egois. Hingga pada akhirnya Silver pun memahami si Red dan ia menenangkan si Red. Lalu Silver pun mendapatkan ide untuk keluar dari balon itu dengan menggunakan rambut untuk mencabut balon itu. Di sisi yang sama, Zeta pun menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan mesinnya yang akan aktif 10 menit lagi. Sementara di sisi yang sama, si bom meledakkan pintu tempat si Red bersama Silver dikurung. Hingga mereka pun berhasil bertemu dengan Red bersama Silver kembali. Lalu waktu yang mepet, mereka semua pun menanyakan ke si Red bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan Pulau Burung dan juga Pulau Babi sekaligus. Red yang sudah tidak egois, ia ini menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada si Silver. Hingga pada akhirnya inilah the real rencana yang dibuat oleh Silver. Dimulai dari bom sebagai pengalih perhatian, Chuck yang matiin kamera CCTV, Silver dan Red yang masuk ke dalam balok es, dan yang terakhir Leonard, Corney dan juga Gary sebagai penarik tuas agar balok es yang dinaiki oleh Silver dan juga Red bisa mengenai alat tersebut dan alat itu akan hancur. Pada akhirnya rencana pun dimulai dan you know lah. Jerry, are you... Just take him out! Just take him out! Thanks for taking us out, man! Di tengah-tengah rencana, tiba-tiba anak buahnya si Zeta menyadari bahwasannya Red bersama Silver telah melarikan diri. Hingga hal tersebut membuat si Zeta ini memanggil anak buahnya yang sedang dialihkan oleh si bom. Sementara Red bersama Silver sudah bisa masuk ke dalam balok es dan sesuai rencana. Beralih kepada Leonard bersama kawan-kawan, di mana si Gary ini tiba-tiba tertabrak oleh balok es yang melintas. Hal tersebut membuat mereka ini kekurangan satu orang untuk menggapai tuas. Akan tetapi ada Corney di sana, di mana Corney bisa menyangkutkan handsetnya kepada tuas tersebut hingga mereka bisa menggapai tuasnya. Tuas yang berhasil digapai, akan tetapi tuas itu tiba-tiba patah dan mengakibatkan keadaan makin chaos. Lalu Silver pun langsung mengatakan kepada si Leonard bahwasannya mereka akan sebentar lagi sampai di titik tuas. Hingga pada akhirnya Leonard pun memiliki ide yang terlintas dari otaknya dengan menggunakan alat pendeteksi elang. Lalu Leonard langsung menyuruh si Chuck untuk mengambil alat tersebut dari si Gary. Dengan kecepatannya si Chuck ini bisa mengambil tas itu, akan tetapi ia terpleset dan mengakibatkan tas itu melayang di udara. Untungnya Leonard berhasil menggapai tas itu dan langsung mengambil alat pendeteksi elangnya dan mengopernya kepada si Courtney. Hingga pada akhirnya alat itu mengenai balok es dan you know lah. Akan tetapi perjuangan mereka ini tidak bisa berhasil menghancurkan mesinnya. Sesaat mereka semua sudah terkepung dan tombol akan dipencet oleh Zeta, tiba-tiba Mighty Eagles pun datang. Di mana si Mighty Eagles ini memohon kepada Zeta untuk kita balikan dan tidak usah melibatkan Pulau Burung dan juga Pulau Babi dalam insiden kali ini. Selagi mereka berdua debat, si Silver ini sedang memikirkan suatu hal dengan menggunakan tali supernya. Hingga pada akhirnya Silver pun menyimpulkan bahwasannya talinya kuat untuk menahan beban dari tembakan alat tersebut. Dan pada akhirnya Silver pun langsung menyuruh Chuck untuk mengikatkan tali super yang dibawa olehnya. Chuck yang sudah berhasil mengikatkan tali tersebut, ia pun balik lagi ke posisinya. Dan Zeta yang masih memarahi Mighty Eagles, ia ini mengatakan kepada Mighty Eagles bahwasannya anak di sampingnya bukanlah anak buahnya, melainkan anak kita berdua. Mereka yang berada di sana langsung shock seketika itu. Dan Zeta langsung memencet tombol itu berkali-kali hingga membuat balok es yang berisikan lava muncul seketika itu dengan jumlah yang banyak. Untungnya semua itu bisa dicegah dengan tali super yang dimiliki oleh Silver. Akan tetapi salah satu tali tersebut sudah kelebihan beban dan ingin putus. Untungnya ada bocil burung yang sampai tepat waktu dan mereka mencegah keputusan tali tersebut. Di mana mereka dengan menggunakan kulit ular yang tersisa, mereka pun dengan kecilnya menahan tali itu. Bersama juga dengan bocil-bocil babi yang membantu mereka. Hingga pada akhirnya balok es tersebut balik arah dan menghancurkan tempat tersebut. Setelah hal tersebut, Red pun langsung memeluk Silver dengan rasa bangga karena misi mereka telah berakhir. Akan tetapi, si Zeta ini menyadari bahwasannya anaknya ketindihan reruntuhan di sana. Hingga hal itu membuat ia ini menyesal apa yang telah ia perbuat. Tiba-tiba reruntuhan itu ada yang mengangkat dan ternyata anaknya telah diselamatkan oleh Mighty Eagles. Anaknya pun langsung berterima kasih kepada ayahnya yang telah menyelamatkan dirinya. Hingga pada akhirnya si Mighty Eagles merayu kembali si Zeta dengan menunjukkan tato-tatonya. Hingga pada akhirnya mereka pun resmi menikah di Pulau Burung. Yang membawakan acara tersebut tak lain dan tak bukan adalah si Red. Setelah pernikahan selesai, mereka semua pun langsung memuji si Red atas keberhasilan
keberhasilan si Red menyelamatkan pulau mereka. Akan tetapi Red yang sekarang bukanlah Red yang egois lagi dan ia menyatakan bahwasannya ia tidak bisa melakukan hal ini semua tanpa bantuan teman-temannya. Tidak lupa juga si Red ini membuat ukiran pahlawan di Pulau Burung, yaitu muka Red bersama kawan-kawan. Hingga pada akhirnya pesta pun dimulai dan mereka semua bersenang-senang. Sementara Red bersama Silver, mereka berdua ini sedang kencan dan menikmati suasana di atas patung babi. Setelah hal tersebut, scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan para bocil-bocil yang sedang menunggu adiknya menetas. Akan tetapi menetas adalah anakan ular dan mereka langsung terkejut. Tiba-tiba ibu ular pun datang hingga pada akhirnya mereka pun barter. Lalu mereka bertiga yang sedang memperbincangkan hal tadi, tiba-tiba adik-adiknya pun lari dan berkata bye-bye. Dan film Angry Birds 2 2019 pun tamat cuy. Bagi kalian yang suka dengan konten kita kali ini, langsung aja tekan tombol subscribe di bawah karena itu akan membuat saya makin semangat. Ya udah, gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian karena takut durasi makin kepanjangan. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Stay to the santuy.